syukur senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, saya Aprita yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu para tamu undangan telah hadir di tengah kita. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Aziz SPPD KGHV Nasir selaku Wali Kota Magelang yang saat ini masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Bapak Wawan Setiadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Bapak Aditya Wardana selaku Manajer Regional Mekar Magelang yang mewakili Bapak Agustianto selaku Pimpinan Cabang Magelang. Selamat pagi Pak. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Panitia beserta tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat pagi Bapak Ibu. Literasi keuangan dan usaha memiliki manfaat yang signifikan bagi individu dan bisnis. Beberapa manfaat utama dari literasi keuangan dan usaha diantaranya pengambilan keputusan yang lebih baik, manajemen keuangan yang lebih baik, pertumbuhan bisnis yang lebih baik, juga pengurangan resiko keuangan dan lebih banyak lagi. Dengan demikian, literasi keuangan dan usaha bukan hanya penting bagi keuangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan bisnis dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, PT Permodalan Nasional Madani Cabang Magelang mengadakan pelatihan literasi keuangan dan usaha. Beri tepuk tangan untuk PT Permodalan Nasional Madani Cabang Magelang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan dari Manajer Regional Mekar Bapak Aditya Wardana sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Yang keenam, sambutan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Bapak Wawan Setiadi. Yang ketujuh, sambutan dari Bapak Wali Kota Magelang Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Aziz SPPD KGHV Nasir. Yang kedelapan, materi pelatihan, selanjutnya ramah tamah dan penutup. Agar diberikan keberkahan dan kelancaran, mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Triyono Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Allah senantiasa melimpahkan keselamatan dan keberkahan kita semua. Yang kami hormati Pemirsa Magelang Bapak Agustianto, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Bapak Wawan Setiadi, yang kami hormati Bapak Manajer Regional Mekar Bapak Aditya Wardana, yang kami hormati Bapak Regional Bapak Samal Utomo Manajer Regional Pemasaran Mekar, dan ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang telah hadir di tempat ini. Marilah senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga segala aktivitas kita hari ini dan masa mendatang selalu mendapat petunjuk dan keberkahan. Doa kami bimbing secara muslim, bagian non-muslim silahkan mengusulkan. Allah ziniyat wa kulinatin suliyah al-fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin hamdan na'im, hamdan yu'abbi di amamu wa yukabi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalika wa sifat halini wa asili sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa pagi ini hati kami telah berkumpul atas dasar kecintaan kepadamu, bersua atas dasar ketaatan padamu, bersatu dalam rangka menyeru di jalanmu. Maka kuatkanlah ikatan pertalian persaudaraan kami. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakir. Aku berlindung kepadamu dari permasalahan hutang piutang. Ya Allah, wahai Tuhanku, sungguhnya waktu Tuhan adalah waktu Tuhanmu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, wahai Tuhanku, apabila rezeki berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, berikanlah. Apapun terjauh, dekatkanlah dengan kebenaran doamu. Kuasaanmu, ya Allah, datangkanlah padaku apa yang kau datangkan kepada hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, jadikanlah PT Permodalan Nasional Madani ini maju dan berkembang hingga dapat membawa keberkahan rezeki dan manfaat hidup sebanyak-banyaknya untuk keluarga, saudara, dan masyarakat kami. Ya Allah yang Maha Suci, lindungi dan selamatkanlah perjalanan kami di pagi ini hingga kami selesai menjalankan amanah perusahaan pada hari ini. Ya Allah, cukupkanlah peserta pelayanan kami dengan rezeki yang halal. Kayakanlah peserta pelayanan kami dengan kenikmatan-Mu. Berkahilah keluarga dan hartanya. Ya Allah, sesungguhnya inilah saat datangnya siangmu dan perginya malammu, serta suara permohonan kami panjatkan kepadamu. Maka ampunilah kami dan kabulkanlah doa kami di pagi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa. Semoga dapat memberikan keberkahan untuk acara kita hari ini. Bapak Ibu tamu undangan, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Hadirin dimohon duduk kembali.
Acara selanjutnya sambutan dari Manajer Regional Makar Magelang, Bapak Aditya Wardana, sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Aditya Wardana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Aziz yang baru perjalanan. Yang saya hormati pula Pak Wawan Setiadi selaku Kepala Dinas Disnaker Kota Magelang yang saya hormati, dan Bapak Ibu serta hadirin yang hadir dalam acara hari ini. Pertama-tama Bapak Ibu, mohon maaf, izin saya mewakili Pak Agus yang berhalangan hadir karena ada rapat di Jogja dan anaknya baru sakit. Izin perkenalan, nama saya Aditya Wardana selaku Manajer Bisnis Mekar Magelang. Pertama-tama Ibu, izin bahwasanya saya di sini mewakili PNM, yang dimana ada core bisnisnya dua, yaitu PNM Mekar dan PNM Ulang, yang dimana pula pertanggal 13 September 2021 kami resmi menjadi holding ultramikro antara BRI, Pegadaian, dan PNM. Nah, terima kasih pada hari ini kami berikan media ruang untuk sama-sama berkumpul memberikan edukasi literasi keuangan ke pelaku UMKM, dan saya sangat berterima kasih karena Pak Aziz dan Pak Wawan sangat memperhatikan pelaku UMKM khususnya di Kota Magelang. Karena apa Bapak Ibu? Kalau dilihat bahwasanya nantinya gambaran ke depan bahwasanya Kota Magelang ini adalah menjadi destinasi wisata. Kalau destinasi wisata itu berkembang, pastinya butuh pelaku UMKM untuk mendampingi destinasi wisata itu untuk berkembang. Kalau dilihat Bapak Ibu, tol Bawen sudah akan jadi, tol Jogja juga akan jadi, otomatis yang tadinya fokus senternya ada di Jogja, kemungkinan perkiraan itu akan bergeser ke Magelang. Untuk itu mungkin kita hari ini berkumpul dalam acara literasi keuangan karena dilihatnya pelaku UMKM ketika mau fokus pada sektor tertentu pasti juga butuh bantuan dari permodalan. Nah, kami hadir di tengah masyarakat khususnya di ibu-ibu karena per hari ini kalau kita dikonsolidasi sama BRI, total sebaran nasabah baik nasabah yang menerima manfaat pinjaman atau tabungan totalnya ada 23 juta. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, 23 juta ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Konsolidasi antara PNM, BRI, dan Pegadaian. Nah, harapannya ibu-ibu pelaku ultramikro ini bisa sharing nantinya dan diinformasikan cara untuk mendapatkan modal dari Mekar itu sendiri, karena keunikan kita atau dari PNM sendiri ada 3 modal yang kita akan salurkan Bapak Ibu. Yang pertama modal finansial yang berupa non kolateral, sifatnya adalah pembiayaan berkelompok. Yang kedua adalah modal intelektual, jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan dibimbing, akan didampingi oleh pelatih atau coach di pelatihan kapasitas usaha yang kita miliki. Yang ketiga kita juga menyalurkan modal sosial, yang dimana ketika Bapak Ibu sekalian punya anak dan sebagainya, kita bantu untuk rekrut. Jadi sedikit banyak kita mengurangi pengangguran di sekitar Magelang juga. Berikut mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan hari ini. Nanti kita berbincang, berdiskusi di belakang agar Bapak dan Ibu paham kulit dan bau tubuhnya PNM. Karena kalau BRI mungkin Bapak sekalian sama Ibu sekalian sudah familiar, tapi Mekar khususnya mungkin agak kurang familiar dengan. Nah, nanti kita sharing terkait fokusnya Mekar itu di bagian apa sih, bila mana nanti bisa disinkronkan dengan usaha ibu-ibu sekalian itu lebih bagus. Berikut yang saya sampaikan untuk pembukaan hari ini, serta izin saya buka pelatihan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka pelatihan literasi keuangan dan usaha PT Cabang PNM Magelang tanggal 11 dinyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Aditya Wardana
Setiadi. Kepada Bapak Wawan Setiadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri saya belakang tidak kelihatan. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Aditya, manajer bisnis dari BNN dan semua pejabat dan staf baik dari Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang maupun dari BNN Permodalan Nasional Madani. Kalau mungkin yang Bapak Ibu saya yakin pernah dengar, nah ini semakin mendekatkan dengan BNN dan ini bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Tenaga Kerja maupun dinas yang terkait lainnya dalam rangka bahwa pemerintah Kota Magelang sangat memperhatikan UMKM. Berawal dari pelatihan ada di Dinas Tenaga Kerja maupun yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kami latih baik yang melalui program pemberdayaan masyarakat dari Rodanya Mas Bahagia yang diusulkan dari setiap RT dan dilatih di Dinas Tenaga Kerja. Berbagai pelatihan, ada yang tata boga, rias, ada yang membatik, ada yang menjahit dan sebagainya. Dan tentunya ini pemerintah hadir di masyarakat melalui program unggulannya. Ada program unggulan, salah satunya budaya masyarakat melalui Rodanya Mas Bahagia dan Magelang Keren. Dan kegiatan lain didanai dengan dana bagi hasil juga tembakau dan APBN. Setiap tahun banyak sekali pelatihan yang kita lakukan, bahkan tidak hanya di BLK karena kekurangan tempat, sampai kami melakukan pelatihan di kelurahan. Kita mendekatkan dengan masyarakat, kita latih di kelurahan. Dan tentunya ada beberapa kendala yang kami diskusikan. Kami ketemu dengan pelaku UMKM, dengan Bapak Ibu alumni peserta pelatihan bahwa Pak, nanti aku beli di mana itu Mas Adit tidak kena, ya sudah diyakinkan tidak kena BI checking, jadi tidak kena BI checking, hanya nanti secara teknis pasti PNM melaksanakan pembekalan melalui literasi keuangan dan usaha. Apa sih Bapak Ibu yang harus disiapkan dalam rangka untuk bisa mendapatkan akses permodalan tersebut. Mudah-mudahan acara hari ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Dalam rangka ini kami mendekatkan Bapak Ibu baik melalui pelatihan yang sudah dilatih di BLK maupun yang ada di Disperindak. Kami dekatkan juga dengan akses baik literasi keuangan dan usahanya dan tentunya juga permodalan, sehingga nanti pasca pelatihan idealnya atau idealnya itu Bapak Ibu juga tidak mengalami hambatan manakala mau mengembangkan usaha terkendala dengan modal. Itu harapan kami bersama, sehingga kami berkolaborasi senantiasa mengajak stakeholder dan terkait. Di sini ada PNN, insya Allah PNN banyak yang masih ready. Kapan Bapak Ibu mau mengajukan modal untuk membangun usaha, sekaligus nanti ada pendampingan. Setiap pertemuan rutin nanti Bapak Ibu berkelompok, dari PNN nanti ada petugas yang mendampingi Bapak Ibu. Ini saya memang jadi cerita yang baik dari Mas. Intinya seperti itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang tersorawuh pada hari ini. Salut saya, tetap semangat karena memang UMKM ini penopang pertumbuhan ekonomi, di mana biasanya yang eksis itu malah UMKM, rata-rata seperti itu ya Mas Aditya. Termasuk dari data yang ada di PNN ini sedikit sekali NPL-nya atau non performing bahkan ini menunjukkan
bahwa UMKM ini eksis karena memang ya di grup-grup pelaku usaha UMKM ini saya yakin lebih telaten. Ibaratnya pun kalau ada seperti kemarin Bajai pun ya masih aman. Kata Pak Aditya, manajer bisnisnya masih aman, sehingga tidak usah ragu nanti bergabung dengan BNN. Tapi saya bukan dulu marketing, saya hanya fasilitator dari pemerintah kota, sehingga ada kesulitan dari Bapak Ibu UMKM terkait pelatihan, terkait permodalan, kami juga ada. Maka dari saya ada kurangnya, mohon maaf. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Magelang yang alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi Bapak. Luar biasa kesibukannya dari Bapak Wali Kota kita, tapi di tengah kesibukannya alhamdulillah berkenan hadir untuk memberikan semangat kepada kita semua. Boleh tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Wali Kota. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Aziz SPPDK Finasim. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Aziz SPPDK Finasim, kami persilakan. Oh, dapat amplop nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Salam budaya, salam swastiastu, salam kebajikan, rahayu, berkah dan salam. Yang saya hormati Pak Wawan, Kepala Disnaker dengan jajarannya. Yang saya hormati Mas Adi dari penanam permodaan nasional Magelang, juga dengan jajarannya, terima kasih. Juga bapak-bapak ibu-ibu yang sudah rawuh, ya, insya Allah ingin berusaha dengan sekuat tenaga dan berhasil. Juga teman-teman panitia, terima kasih sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan saya juga matur nuwun BNN ini mau mendampingi kita. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk memperbaiki kondisi kita, atau mungkin bahasa kerennya nasib kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, penanaman PNN ini adalah sebuah ide yang luar biasa, gagasan yang luar biasa sejak zaman Presiden Habibie. Ya. Jadi beliau itu berpikir bagaimana warga Indonesia ini bisa berkembang, dan saya baru akhir-akhir ini ketemu karena beliau undang kami yaitu PNM untuk menyaksikan sejauh mana PNM ini bisa berbuat untuk di warga Kota Magelang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, saya lihat ada sebuah cara yang bagus, yaitu gandeng renteng. Jadi kelompok ini akan menanggung bersama-sama untuk maju bersama, seperti pemerintah Kota Magelang ini. Pemerintah Kota Magelang ini saya selalu mengajak untuk kolaborasi, baik warganya maupun aparatnya,
dinasnya. Antara satu selalu memikirkan bareng-bareng, tidak berpikir sendiri-sendiri. Kita sudah ada falsafah hidup yang sukses itu adalah namanya guyub rukun, gotong royong, dan sebagainya. Tapi sayangnya hari-hari ini kita sering tidak melakukan itu, melakukan hanya dalam hal mungkin sosial tapi dalam bisnis tidak. Padahal sekarang ini banyak orang bisnis modelnya adalah seperti guyub rukun tadi. Saya jujur saja, karena modal saya nggak besar, saya ini bersama teman-teman urunan untuk mendirikan rumah sakit. Akhirnya bisa dari mulai rumah sakit 1, 2, 3, 4. Ya. Walaupun dengan kalau dalam berita wali kotanya adalah termiskin di Jawa Tengah, tapi nggak apa-apa. Wali kota termiskin tapi gayanya gaya orang kaya. Enggak, saya mestinya kaya. Kalau miskin ya nggak mungkin bisa jadi wali kota. Dan tidak pernah memikirkan jenengan kalau masih miskin, karena dia pikirkan diri sendiri mas. Betul ya Bu? Kalau orang miskin biasanya mikirkan diri sendiri tau? Ngakoni. Enggak. Jadi saya selalu memikirkan setiap pagi saya pikirkan bagaimana warga Magelang ini bisa berdaya. Karena orang yang memberi itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang memikul. Ya. Ada sebuah kisah seorang yang dijamin masuk surga. Dia itu pindah ke sebuah daerah, namanya daerah Madinah. Dia orang kaya sebelumnya, dia tinggalnya di Mekah, makanya disebut Madani. Jadi orangnya namanya Pak Abdurrahman bin Auf. Dia pindah itu langsung bersaudara, disaudarakan dengan orang Madinah. Dikasih istri, bayangkan istrinya mau dikasih Bu, karena istrinya yang orang Madinah itu lebih dari satu. Silakan Anda pilih satu, nanti saya ceraikan. Sampai seperti itu. Dikasih tanah, dikasih rumah, tapi dia nggak mau, karena dia memang punya sifat seperti wong Magelang. Wong Magelang itu dikasih kan nggak mau kan? Nggak, nanti nggak mau. Bisa. Suatu ketika akan saya buat orang Magelang itu dikasih, sudah tidak mau karena sudah merasa cukup. Saya doakan setiap malam saya doakan. Tapi beliau hanya minta tunjukkan pasar. Ya tunjukkan pasar. Ya kayak panjenengan sekarang ini. Sekarang ini saya yakin ini dapat uang transfer ya. Wah hebat. Itu sudah hebat. Jadi dengan mau datang ke sini tidak dapat uang transfer itu sudah hebat. Kebanyakan kan udah boleh uang transfer kan? Nanti dapat amplop kalau saja. Jadi kembali lagi, dia mintanya tunjukkan pasar. Dalam waktu singkat, dia mampu menjadi orang kaya lagi, bisa beli tanah, bisa beli rumah, dan bisa beli istri lagi. Karena dia waktu meninggalkan Mekah itu dia tinggalkan semua karena menurut ada permusuhan. Nah disitulah Bapak-Bapak Ibu, saya jujur saja tidak ke Pemalang, saya tidak punya apa-apa. Tapi sedikit demi sedikit saya minta tunjukkan tempat kerja saya, yaitu rumah sakit. Saya kerja di sana sedikit demi sedikit, pasien dari mulai 2 sampai pasien 100 ya. Nah, seperti itu, tekun 17 tahun saya di Pemalang dan sekarang pun masih di Pemalang. Jadi kembali lagi, ketekunan ini penting. Ketekunan, kerajinan itu penting. Dan bersyukur, selalu bersyukur. Saya juga gak ngira kalau saya itu sudah jadi orang kaya, gak ngira. Tapi bagaimana menuju ke orang kaya? Saya belajar dengan orang kaya yang sudah jadi, yang sudah punya rumah sakit, yang sudah jadi dokter penyakit dalam, konsultan ginjal. Saya belajar terus. Jadi umur 31 saya mulai sekolah untuk menjadi seorang spesialis. Spesialis selesai umur 35, kerja, 10 tahun kerja, belajar lagi untuk menjadi seorang dokter konsultan
Jadi semua sudah dijalani sambil bekerja. Rumah sakit masih saya bekerja. Tadinya saya sebagai pekerja rumah sakit swasta, terus saya diambil, saya nggak daftar malah diambil jadi dokter negeri sambil saya mendirikan rumah sakit sendiri. Nah sistemnya kayak gini, gandengan kan. Kalau jenengan nanti bisa oleh PNM ini mudah-mudahan dibantu ya. Satu orang 2 juta, nanti bisa naik 2 juta nanti dibagi ya, kalau nggak salah per 20 ya, per berapa? 30 per 30 nanti ada satu ketuanya, itu dapat 2 juta dulu. Kalau nanti bisa melewati, nanti naik lagi dapat bantuan tambahan. Nah 30 ini harus kompak. Kalau nggak kompak ya repot. Nanti satu nggak bayar, nanti yang lain harus bantu bayar. Nah misalnya 50 ya, berapa? Sebulan 50 ya? Seminggunya 50. Seminggunya 50. Kalau nanti nggak bisa bayar, ya itu yang 50 itu dibagi orang 29 tadi. Piro nanti? 2.000-an ya? 2.000. Nah, kurang dong. Nah itulah yang disebut gandengan kekompak. Tapi nek 30 orang sing timur bayar ya repot dong. Waktu raja kabeh. Makanya nanti saya kasih pasar. Salah satunya pasarnya nanti di alun-alun. Silahkan buka di sana. Setiap Sabtu dan Minggu. Nanti mudah-mudahan kalau Allah nanti beri kesempatan kita buka lagi pasar lagi. Minggu pagi kita buka lagi. Nanti ditambah dengan ada hiburan di sana supaya orang datang. Ya. Kalau nggak datang kisaran ini tak teko. Karena aku sudah di wali kota, ayo teko. Sama dikasih door prize. Kalau kita ini baik, insya Allah. Makanya hari ini ketemu PNM ini juga salah satu rezeki. Ya ini langsung nanti dibagi, yang kompak 30 orang langsung nanti. Kalau sudah disurvei sama beliau, langsung diomong 50.000 per minggu larang orang. Saya ngomong larang ngaco, orang sedore apa? Jenengan kalau bisa sehari itu dapat 50 guys lagi deh. Memang kita larang, tapi karena PNM-nya menurut saya itu tanpa dicek BI checking, ya tanpa ada agunan. Pikirin tuh orang sih duit 2 juta, alhamdulillah. Nah aku langsung tak jiko. Iya. Saya minta disebutkan 5 hal yang mampu membuka pintu rezeki lagi. 5. Silakan Mas Bara, terus pilih sama 5 cocok. Nah, wes, bro, maju sini. Maju 5 lo ya. Salah siji tetep rawleh. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berdoa, bersyukur. Yang kedua kita berzikir. Yang ketiga selalu berusaha. Yang keempat menyantuni anak yatim. Yang kelima tekun dan berusaha. Betul, tapi salah. Rapopo rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak. 1, pertama harus rajin berdoa. Kedua berusaha. Ketiga cukup modal. Ono sing bener tapi salah kabeh. Ada tamen kopi gorengan kok.
loro. Menyatu nih anaknya. Itu sama dengan Kayak telu yang betul. Kurang loro. Ono sing sama Baira. Sudah betul, satu berbakti pada kedua orang tua, dua silaturahmi, yang ketiga sedekah, kurang loro. bersyukur dan berzikir itu Kak. Bersyukur banyak bersyukur. Iya Pak. Semakin banyak bersyukur semakin dapat nikmatnya. Surat malam itu Pak. Sudah betul Pak, kurang siji. Kacau. Berusaha ini ya Pak. Bukan mesti mau positif. Itu juga bersyukur. Jadi satu. Tambahin kopi dulu. Nah iya, jadi berbakti kepada orang tua di wajib. Kalau jenengan mau membuka pintu rezeki lagi itu, yang kedua adalah tadi menjalin silaturahmi. Kayaknya sudah bagus ya, menjalin silaturahmi itu bagus. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Kalau kita mau dapat banyak, sedekahlah yang banyak. Pasti karena Gusti Allah itu maha malu, kaya juga malu. Jadi kalau panjenengan sedekah dengan makhluknya Gusti Allah, jenengan akan mensewa dikasih. Yang ketiga adalah bersyukur. Dapat seberapa pun bersyukur. Oh cuma kok sithik ya. Saya pernah dapat amplop 50.000 saja dari seorang kiai. Saya malah matur nuwun. Bayangkan amplopnya 50.000 untuk seorang wali kota. Saya terima kasih. Saya bersyukur dan saya dibalas Gusti Allah lebih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah berusaha. Panjenengan semua ini berusaha saja keras. Tapi masalah rezeki, ono sing sugih, ono sing ora sugih, itu sudah tertulis. Jadi ada orang yang kerja terus gitu, tapi kok non saya rezeki ini semua terus dia nggak apa. Sing penting syukur dan barokah. Saya tak katakan itu. Sekarang jenengan sebulan mulai piro rata-rata 300.000. Coba nih jenengan dikasih per Gusti Allah sebulan 5 juta, tapi jenengan garoni gelem kawinnya. Oh ya aku belum. Yang penting amplopnya penuh wae. Oh, oke Bu. Lama-lama gak pulang Pak. Nek sing cerdas ombe bojo siji iki repot to ya Bu. Sing penting amplop istilahnya pun saya dompete jenengan penuh ngono lho. Bojo papan ra apa-apa, sing penting dompete penuh. Setuju ra? Sing penting balik. Iya, lho jenengan ora direpoti karo bojo ra wis seneng to. Sing penting dompete penuh. Bener enggak? Bener ra? Daripada bojomu sering kok. Ayo. Nah, kan ya nek sing akeh yo, nek sing apik urus kita bukan ra gelem. Iya. Tapi nek do bapak-bapak juga selingkuh ae. Kedone kono ra oleh. Akhire dipitek, yo selingkuh rusak kabeh. Yo mari kok ngomong selingkuh, yo mari kok selingkuh. Bukannya orang Joyo mari kok selingkuh. Nah, selingkuh nanti enggak iso mikir jenengan. Ya. Mikir selingkuh lagi betul. Makanya boleh bojone yo sing sugih dadi ora usah mikir.
entrepreneur apa untuk wirausaha, untuk UMKM apa? Maju, ya maju. Apa? Gesti. Mas kamu. Apa? Bisa jawab bagi. Jadi saya ingin hari ini eksekusinya adalah dengan bentuk kelompok dan nanti mudah-mudahan oleh PNN dapat modal ya. Dan nanti tempat pasarnya akan saya buka, satu di alun-alun, dua nanti di Nambangan, itu ada halaman dulu. Nah, nanti kita mau bikin. Kemudian nanti yang ketiga yang di daerah utara di depan Armada Estate. Itu kan ada lapangan ya. Nah, nanti di sana. Lapangan yang Armada Estate yang sekarang banyak ditunggu itu. Nah, nanti rencana kita buka di sana. Sudah, nanti ada itu yang ngurusi operasinya sama itu. Nanti ada yang ngurusi. Kemarin sudah minta izin sama Pak Lee dan oleh pemerintah kota sudah di-ACC. Mudah-mudahan segera ini setelah pasar raya Magelang. Kemarin pada datang ke pasar raya Magelang enggak? Enggak. Siapa sih enggak? Aco. Lumayan ya? Ya, alhamdulillah. Padahal tadinya orang sudah mikir mau laku di bor laku, ternyata laku. Ya sama dengan nanti pasar Jowinan itu jujur saja waktu saya beli tempat di sana EO-nya sempat ragu. Iya, karena sepi Wah, Pak. terus pakai ngomong macam-macam enggak. Loh, saya tiap malam berdoa, ya Allah mudah-mudahan rame. Terus tak gawe cara nih semua warga takon bono. Nek ora duwe mobil takon mobil bono. Jadi non saya takon siapin bisnis barang. Jadi seperti itu bicaranya. Dan itu kalau disekuyung sama. Ya. Jadi kalau disekuyung itu sama. Nanti jenengan juga akan mampu. Jadi rame ya. Karena itu pasti bisa. Kalau kita upaya, tapi kalau jenengan sudah terikhlas, nanti saya belum mikir perjowinan justru saja. Tapi kalau nanti teman-teman berani buka kios di sana, kita akan bikin jadi ramai. Ya. Karena saya pernah ke Jepang, jadi orang Jepang itu pintar. Dia kan politik dumping. Jadi dumping itu di dalam mahal, dibuat murah. Dibuat orang Jepangnya kalau kita beli jam Seiko itu mahal sekali. Kalau di dalam, tapi di luar murah. Nah nanti ke depan seperti itu. Di dalam kita mahal tapi di luar murah sehingga orang akan datang. Ini nanti ya besok tanggal 24 ada Ikno. Nah itu ada karnaval. Nanti siap dodolannya, ya, di Koko ya, alun-alun. Terus nanti tanggal 30 sampai 3 Oktober ada lagi apa namanya sedekah bumi dari Tionghoa di alun-alun main lagi. Nanti 12 November ada lagi. 5 Oktober juga ada lagi sepeda sehat dari Non Sewu, dari Kodim keliling itu juga nanti kita. Dan saya tidak akan membebani Non Sewu biaya-biaya untuk buka. Yang penting urunan misalnya 5.000 atau 10.000, tapi jaringan ini sih ngelola. Nanti untuk kebersihan, untuk keamanan dan sebagainya. Listrik ya perlu bayar diri. Nah ini bayar diri kita kasih setelahnya. Jadi gitu. Jadi ada saling membantu. Oke, lagi ya. Masih berapa waktunya? 3. Nah ini pantun. Karena banyak perempuan, ini perempuan. Perempuan jadi ketua.
Wis diomongi apa kok cakep. Perempuan jadi ketua. Disebut ketua cantik. Apa yang cakep? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Anda semua adalah yang terbaik. Dan orang semuanya, orang yang gede-gede. Lagi ya. Kucing kurus mandi di pantai. Bapaknya ada 8. Bapak ibu yang saya banggakan, sehat barokah saya. Jadi kalau orang ngobrol baik, tapi ada gerakan-gerakan yang lain yang ini menyebabkan kegiatan. Sama gagangku juga gitu. Sama, saya nggak tahu dulu mau dengan nilai saya. Padahal tak kenal. Tapi tak dihubungi gitu kan. Gemelas, wali kota dokter kok nanti nyalonnya kalah kesini-sini belum. Mungkin jenengan orang kenal aku ini mau masuk dokter spesialis kok nyalon ini kalah kesini-sini hari ini jenengan mersaki loh. Ada kecoblosin. Biar ada perubahan, Pak. Melas tadi. Terus ini lagi. Dari Cakman Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nggak boleh juga. Tadi sudah dapat. Belum saya, mau beli. Wah ini langsung oleh nih. Langsung nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya ketemu sama Pak Ali. Ini apa yang ini? Apakah masih berarti? Tapi dari sini ya Pak, ngomongnya. Pagi ini cerah sekali. Saya ketemu sama Pak Wali. Banyak ilmu yang begini. Apakah masih berarti? Masih ada yang mau kasih pantun? Ada yang mana? Ya ora apa-apa, nanti di sini kuliah nih. Mana yang mau pantun lagi? Ini jenenge apa nih? Apa jenenge? Mau apa ya? Nek kerja tapi pengen sesuatu apa sih? Pamrih kuwi. Yes. Iki pamrih kuwi. Pamrih iki karo Gusti Allah wae. Oh, ada itu. Nah, boleh. Ayo, sama sing pantun langsung mulai. Ya, Mbak. Ayo sama. Pantun. Mbak jadi bantu. Dikasih. Silakan pantun, Bu. Nah. Pantun moco yo. Hari Minggu ketemu pahlawan. Hari Minggu ketemu pahlawan. Pergi di saat. Hari
Oh, tampak Bu. Rezeki loh. Aku pengen anu iki. Padahal aku ini oleh telur kan. Luar biasa. Ya. Oh ya. Ada lagi? Apa? Ya betul. Ayo. Dia topan tuh. Boleh. Kitab kuning, kitab santri. Tapi telat ora sarapan. Ayo sing sregep ngaji, tak usah kelingan mantan. Cukup ya. Nah ini pantun untuk saya ini. Kucing kurus mandi di papan. Bapaknya ada 8. Saya kurus bukan karena gak makan. Karena untuk menjaga ketampanan. Cukup ya. Nanti diteruskan dan yang penting tadi dapat modal dari UMM terus nanti pasarnya kita buka tadi di alun-alun, kemudian di Nambangan, terus di Lonceng Utara di mana di mana estate dan gak gayanya paling untuk turunan ya. Setuju ya Bu? Nanti acara-acaranya kita bantu, gak usah bayar, nanti kita dorong dengan acara misalnya musik, kemudian mungkin ada tari-tarian. Nah itu nanti kita yang bayar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sekali lagi kita harus semangat ya. Dan menurut saya bapak-bapak ibu-ibu, kalau jenengan nanti sudah sukses bahwa tetangganya yang belum bekerja satu aja, satu orang bawa satu nanti jadi orang Magelang tidak ada yang ada. Saya jujur saja kalau melihat ada orang Magelang jadi tukang sapu sebenarnya tidak tega. Tapi bagaimana ya? Memang belum punya ilmunya, pendidikannya juga belum tinggi, ya sudah nyapu rapopo, yang penting alat. Nyapu isu. Sekarang ini yang nyapu hampir 60% dari kabupaten. Ya karena orang kabupaten itu nangis sergap jujur saja dibanding Magelang. Nah sekarang saya balik, orang Magelang pun sergap karena wali kota ini sergap. Jadi jujur saya dorong terus ya. Jadi nek ada putrani yang nganggur silahkan nanti datang ke Kiai Langgeng. Nanti di sana ada kesana. Nah ini nggak apa-apa, lumayan toh, nggak apa-apa. Oh di sana nggak ada orang kok, sepi. Saya senang jalan-jalan, semangat. Dan menurut saya di Magelang nggak usah pakai motor, jalan kaki yang sehat. Karena apa, Magelang ini sudah diatur pembangunannya oleh yang dulu bagus, wali kota yang dulu dengan jajarannya bagus. Saya tidak melanjutkan, memang sing rusak tak dandani, ya. Yang kurang ditambahin. Gitu. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak Nur Ais, Bapak Haji Dana untuk foto bersama. Satu, dua, play kan ya. 1, 2, 1, 2. Oke, terima kasih ya.
Terima kasih telah menyaksikan video ini.